Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Anggur Baru hari Minggu Pasca ketiga Keuskupan Amboina. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putramu Yesus untuk menyelamatkan kami dan bangkit, memberikan kabar sukacita dan keselamatan bagi kami. Berikanlah kami rahmat-Mu sehingga kami dapat mendengarkan sabda-Mu, terlebih mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari pertama dalam pekan itu, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan membawa berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenali Dia.
tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Di jalan menuju Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada kedua murid. Yesus menampakkan diri kepada kedua murid pada sore hari setelah kebangkitan Yesus. Para murid berpikir bahwa Yesus yang bersama mereka dalam perjalanannya adalah seorang musafir yang juga menyaksikan tentang kematian Yesus di Yerusalem. Dalam perjalanan itu, Yesus mendengarkan kisah mereka tentang Yesus itu. Kedua murid itu menceritakan bagaimana Yesus mati dan disalibkan. Impian mereka hancur untuk Yesus sebagai penebus. Konsep mesianis para murid dan juga orang-orang Yahudi pada masa itu, yakni bahwa Mesias atau Yesus yang mereka andalkan itu datang membebaskan mereka dari penderitaan dan penjajahan. Dan juga kabar tentang perempuan-perempuan yang pergi ke kubur dan mereka mendapati bahwa kubur itu kosong. Bagi kedua murid itu bahwa itu adalah halusinasi dan omong kosong. Hal itu yang membuat para murid itu pergi meninggalkan Yerusalem dan mereka pulang ke Emmaus. Kedua murid itu dengan hati yang kecewa dan penuh penyesalan meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Dua murid itu mereka memandang masa depan dengan penuh tidak harapan, penuh ketakutan. Begitu juga dengan murid-murid yang lain yang tinggal di Yerusalem. Mereka tinggal di rumah yang tertutup karena mereka takut. Peristiwa kebangkitan Yesus memberikan makna dan pesan bagi kita bahwa Yesus selalu dan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita, bercakap-cakap dengan kita, ada bersama dengan kita, makan dan minum dengan kita. Peristiwa kebangkitan dan juga penderitaan serta salib Yesus menyadarkan kepada kita bahwa langit tak selamanya biru, bahwa mawar selalu berduri, dan tak ada jalan yang tanpa kerikil. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini mengharapkan kita agar kita menyadari dengan kebangkitan Tuhan, agar kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa kita tak boleh takut dan kalah di dalam perjalanan iman kita, bahwa kita orang yang percaya tak boleh takut oleh penderitaan karena di sana ada kebangkitan dan pengharapan. Kedua murid itu dan juga kita kerap kali tidak mengenali atau kurang mengenali kehadiran Yesus karena kadang ditutupi dengan pemikiran-pemikiran negatif, bahkan konsep iman kita yang kerdil dan kurang, atau juga bahkan emosi-emosi kita yang negatif. Kisah perjalanan Yesus bersama kedua murid ke Emmaus memberikan gambaran kepada kita, ya umat beriman, bahwa ketika Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka dan juga membuat perjamuan Ekaristi, mereka tersadarkan, mereka dikuatkan dan termotivasi dan kembali ke Yerusalem bersama dengan murid-murid yang lainnya. Kita diingatkan dengan kita membaca sabda Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, serta merenungkannya, dan kita mengikuti Ekaristi akan menguatkan kita, memotivasi kita lagi di dalam perutusan kita masing-masing.
Di jalan menuju Emmaus, Yesus mengundang kita untuk membiarkan masa lalu, masa kelam kita, dan kita melihat suatu perjalanan iman yang baru bersama Yesus. Di dalam Injil Lukas, perikop yang kita bacakan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa dua murid yang ke Emmaus hanya satu yang disebutkan, yaitu Kleopas, sedangkan satu tidak disebutkan. Di situ tersirat bahwa Lukas mau mengajak kita bahwa nama yang tidak disebutkan juga menyiratkan, menyimbolkan itu adalah kita dalam perjalanan seperti dua murid itu. Kita ambil bagian dan terlibat dalam perjalanan itu, yaitu perjalanan iman kita, perjalanan spiritual, perjalanan rohani bersama Yesus. Perjalanan ini, perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan tentang aku, kita, dan Tuhan Yesus. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Kami mohon kepada-Mu, berikanlah kami Roh Kudus supaya kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai, membimbing dan menaungi kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.